Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera buat kita semua. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari minggu lalu, yang mana minggu lalu kita membahas mengenai tambah data dan select data. Sekarang kita akan membahas mengenai edit data atau update data dengan code igniter. Oke, langkah pertama yang harus teman-teman lakuin adalah buka proyekan kalian yang form biodata mahasiswa minggu lalu. Terus kita akan membuat, ada dua pilihan teman-teman untuk membuat edit data atau update data ini. Pertama, teman-teman bisa bikin halaman baru atau teman-teman bisa bikin pop up, semacam pop up gitu. Jadi ada dua cara, cuman di sini saya menggunakan yang cara pop up. Jadi saya nggak bikin halaman baru lagi, halaman tersendiri untuk edit data. Saya munculin pop up atau bisa kita sebut modal. Jadi hal yang pertama teman-teman harus lakuin, teman-teman harus tambahin fungsi di controllernya. Buka controller kalian. Di sini saya simpannya example.php nama controller saya. Lalu nanti tambahin fungsi edit data teman-teman. Public function edit data. Jangan lupa redirect example data mahasiswa. Jadi supaya fungsi ini nanti redirect atau mengarah ke form data mengarah ke data mahasiswa ini teman-teman gitu. Tambahin dulu fungsinya, lalu teman-teman setelah menambahkan fungsi di example.php ini saya nggak ngetik ngoding atau live coding kayak biasa. Saya langsung jelasin kayak gini karena saya takut ketika saya ngoding lagi dari awal dan teman-teman ikutin, takut error dan malah menyebabkan video ini durasinya jadi makin panjang. Jadi saya udah coba dulu sebelumnya, kalau nggak ada error baru saya jelasin ke teman-teman gitu. Jadi pertama tambahin fungsi edit data di example.php atau di controllernya. Selanjutnya kalian ke data mahasiswa atau ke view kalian, teman-teman, ke data mahasiswa. Lalu ini teman-teman kalau bertanya ini codingan ini dari mana, kan nggak mungkin saya dapat gitu aja, maksudnya hafal codingan sebanyak ini, enggak. Jadi saya seperti biasa, kita ke web getbootstrap.com, terus nanti teman-teman cari yang namanya modal. Teman-teman scroll aja nanti ya, teman-teman scroll di sini. Teman-teman bisa milih mau muncul yang seperti ini, mau tampilannya yang seperti ini, atau yang tampilannya seperti ini. Ini teman-teman bisa milih nanti mau tampilannya seperti ini atau kayak gini. Jadi di sini tuh model itu semacam pop up untuk ini, to add dialogues to your site for like books, user notification, or completely custom content. Jadi semacam pop up gitu. Jadi teman-teman bisa untuk user notification kayak data berhasil diupdate atau semacam warning. Jadi kayak pop up notification gitu. Nah, di sini saya menggunakan pop up ini untuk edit datanya biar nggak nambah file lagi untuk bikin halaman edit mahasiswa gitu. Terus di sini saya ambil yang pertama ini, teman-teman, codingannya pertama ini. Kalau teman-teman kopas aja dari atas sampai bawah. Terus dari sini teman-teman, dari sini kopasnya. Teman-teman kopas ke file data mahasiswa tadi nih.
Dan jangan lupa teman-teman tambahin perulangan lagi ya, PHP for each. Tuh, terus tadi ini ya teman-teman. Nah, ID example tambahin lagi edit, variable edit, terus dalam kurungnya ID mahasiswa. Tuh, terus kenapa? Karena kita kan di sini mau update data ya teman-teman. Jadi kita tambahin di sininya edit ID mahasiswa supaya tahu si program ini. Tuh. Terus ini sama. Nah, nanti di sini bisa teman-teman ganti edit data mahasiswa untuk tampilannya, untuk namanya. Terus form actionnya teman-teman. Nah, di sini form actionnya teman-teman tambahin example.edit data. Yang tadi ini ya, fungsi tadi ya teman-teman, kita panggil di sini nih, example edit data. Itu supaya nih saya juga bikin itu referensinya dari sini, tutorialnya gitu dari sini. Jadi bisa teman-teman baca, bisa teman-teman buka dan teman-teman baca. Itu terus lanjut teman-teman. Setelah itu teman-teman bikin nih kayak gini nih. Ini kan form action base URL sample.edit data, kita manggil si fungsi tadi ya teman-teman, method sama dengan post gitu. Kita panggil fungsi tadi sample.edit data, terus kita bikin form grupnya atau si nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan segala macam yang kita sesuai dengan yang ada di dalam form si biodata ini itu. Terus di sini nah, kalau yang codingan ini tadi, ini tuh cuma buat bikin si ininya nih, si form ini nih teman-teman. Terus habis itu kita tambahin ini div class-nya, form grupnya atau namanya, label for nama, input type hidden. Ini kenapa selanjutnya ini nggak ada si input type hidden ini, karena cukup sekali ini aja ya teman-teman. Jadi kayak ngasih tahu yang mau ini kan si ID mahasiswa ini tuh kayak nomor urut gitu kan teman-teman, 1 2 3 4 5 6, cuma kan emang nggak ditampilin ya di formnya, di hidden gitu. Terus ya ini kita kasih kayak begini supaya tahu yang mau diedit, atau jatuhnya sih select sih ini teman-teman, kayak jatuhnya sih select gitu. Sebenarnya minggu lalu kita bahas select sama tambah data, jadi kayak 2 pembahasan gitu, makanya lumayan panjang gitu. Terus input type, text, name gitu-gitu. Nah, ini tuh si yang mau kita edit itu kita samain kayak yang di main content ini teman-teman, dari name-nya. Terus input type-nya kita samain kayak yang di main content. Nah, di sini kan saya cuma sampai tanggal lahir ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman tambahin sendiri ya, kata lahir sama alamatnya teman-teman tambahin sendiri gitu. Terus
yang bisa teman-teman lihat. Terus setelah kita membuat view-nya, kita lanjut ke example modelnya. Kita tambahin fungsi edit data, terus kita buat, kita set si ini kan tadi kita mau nggak mau kan kalau kita edit data yang ditampilin, data yang sudah diedit harus tersimpan juga kan di dalam database-nya gitu. Nggak mungkin kan data yang udah kita edit nggak kesimpan di dalam database, kayak percuma aja gitu. Makanya di modelnya kita tambahin fungsi edit data, terus kita set teman-teman yang tadi set this db, set nama ini tuh nama yang variabel yang di form biodatanya. Kalau yang kalau yang nama ini dia yang di form yang variabel yang ada di database. Nah, kalau yang di sebelah kanan dia variabel yang ada di form biodatanya. Itu nih, teman-teman samain aja sih sama yang atas ini kan. Where ID mahasiswa. Ini tuh kita jadi mainan select gitu lah teman-teman, where ID mahasiswa. Jadi nanti deh, terus update mahasiswa, ini nama tabel ya teman-teman, update mahasiswa, jadi tabelnya biar ke update gitu. Terus nanti hasilnya ketika teman-teman klik edit, terus ini diedit, terus save change, nanti dia nih, nanti dia berubah pria, langsung ke edit. Nah, yang tadi yang saya bilang where ID mahasiswa ini tuh jatuhnya salah gitu atau edit nih. Gimana ya bilangnya ya, pokoknya semacam urutan gitu deh, ID mahasiswa urutan gitu. Jadi kita nge-select yang ini, dimana ID mahasiswa yang pertama kita edit nama, jenis kelamin, dan tanggal lahirnya atau apapun itu, dan nanti akan terupdate di tabel mahasiswanya. Tuh, ini kan tadi saya pria ya. Coba kita buka ininya ya, localhost-nya ya. Yang lama ya. Saya lupa nama tabel saya apa. Oh, ini. Nih, kan tadi saya di sini ngedit nih.
tadi kan ini wanita ya, saya edit jadi pria, terus nah nanti di database juga auto keganti nih jadi pria gitu teman-teman. Kalau penjelasan saya kurang bisa teman-teman baca di sini, kurang lebihnya hampir sama, cuma bedanya di sini dia bikin halaman baru sedangkan saya enggak gitu. Oke. Jadi tugas teman-teman, activity buat teman-teman ngikutin tutorial ini. Dan tadi kan saya cuma sampai tanggal lahir, jadi teman-teman tambahin lagi yang dua tadi, yang kota lahir sama alamat, teman-teman tambahin sendiri, itu activity-nya. Seperti biasa, teman-teman screenshot codingan yang ini, example model, data mahasiswa, example, pokoknya codingan yang teman-teman tambahin pada pertemuan hari ini, teman-teman screenshot. Terus outputnya juga teman-teman screenshot, nanti dikumpulin deh, nggak usah pakai logika gitu. Oke, sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan dan ada kesusahan bisa kita bahas, bisa kita diskusikan lewat Google Meet nanti pagi atau jam 10 nanti, jam 10 pagi nanti. Terima kasih teman-teman.